Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kepada seluruh hadirin dalam acara pengumuman keputusan bersama 3 menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Telah hadir bersama kita pada siang hari ini yang kami hormati Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Anwar Makarim, Menteri Dalam Negeri Bapak Muhammad Tito Karnavian, dan juga Menteri Agama Bapak Yakut Khalil Qomas. Selamat siang Bapak-Bapak semua. Dan selamat siang juga saya ucapkan kepada seluruh tamu undangan, di antaranya pimpinan dan anggota Komisi 10 DPR RI, perwakilan dari Kemenko PMK, Kantor Staf Presiden, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, KPAI, Komnas HAM, kemudian juga dari para perwakilan organisasi guru dan tenaga kependidikan, organisasi keagamaan, organisasi terkait kependidikan, teman-teman media, dan juga Bapak Ibu hadirin sekalian. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Senang sekali saya Astri Megatari dapat hadir di tengah-tengah Bapak Ibu semua pada acara siang hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, acara pada siang hari ini bertujuan untuk menegakkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan juga membangun karakter toleransi di kalangan masyarakat Indonesia serta menindak tegas praktek-praktek yang melanggar semangat kebangsaan terutama di sektor pendidikan. Dan saat ini kita akan sama-sama mengetahui lebih dalam lagi tentang keputusan bersama 3 menteri yang akan ditandatangani pada siang hari ini. Untuk itu, saya mengundang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Anwar Makarim, untuk memberikan paparan. Silakan kepada Bapak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Muhammad Tito Karnavian. Yang saya hormati, Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Yakut Khalil Qomas. Dan yang saya hormati, pimpinan dan anggota Komisi 10 DPR RI. Yang saya hormati, perwakilan dari Kemenko PMK, Kantor Staf Presiden, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, KPAI, Komnas HAM, para organisasi guru dan tenaga kependidikan, para organisasi keagamaan, para organisasi terkait kependidikan, serta hadirin yang berbahagia. Izinkan saya menyampaikan paparan mengenai surat keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama. SKB 3 Menteri ini berdasarkan 3 pertimbangan. Yang pertama adalah bahwa sekolah memiliki peran yang penting dalam menjaga eksistensi ideologi negara kita, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kedua adalah bahwa sekolah dalam fungsinya untuk membangun wawasan, sikap, dan karakter para peserta didik harus memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dan membina dan memperkuat kerukunan antar umat beragama. Pertimbangan selanjutnya adalah bahwa pakaian atau pakaian seragam dan atribut bagi para murid dan para guru adalah salah satu bentuk perwujudan moderasi beragama dan toleransi atas keragaman agama. Dari 3 pertimbangan ini, keluarlah SKB 3 Menteri, dan berikut adalah ketentuan di dalam SKB-nya. Keputusan yang pertama adalah keputusan bersama ini mengatur secara spesifik sekolah negeri di Indonesia. Sekolah negeri di Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sekolah negeri adalah sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk semua masyarakat Indonesia dengan agama apapun, dengan etnisitas apapun, dengan diversitas apapun. Berarti semua yang mencakupi dalam surat keputusan bersama 3 menteri ini mengatur sekolah negeri. Berikut.
kunci utama daripada atau esensi daripada surat keputusan bersama ini adalah para murid dan para guru dan tenaga kependidikan adalah yang berhak memilih antara A. seragam dan atribut tanpa kekhususan agama, atau B. seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Kunci dari yang harus ditekankan dari SKB ini adalah hak di dalam sekolah negeri, hak bagi untuk memakai atribut kekhususan keagamaan itu adanya di individu. Siapa individu itu adalah guru dan murid dan tentunya orang tua. Itu adalah bukan keputusan daripada sekolahnya di dalam sekolah negeri. Berikut. Karena ini, pemerintah daerah ataupun sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Jadi karena hak ini adalah di masing-masing individu, guru dan murid, dan tentunya dengan izin orang tuanya, pemerintah daerah dan sekolah pun tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dengan atau atribut dengan kekhususan agama. Ini adalah esensi daripada SKB 3 Menteri ini. Berikut. Karena ada peraturan bahwa itu haknya individu dan sekolah tidak boleh melarang ataupun memaksakan, berarti konsekuensinya adalah pemerintah daerah dan kepala sekolah wajib mencabut aturan-aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut tersebut paling lama 30 hari sejak keputusan bersama ini ditetapkan. Jadi implikasi ini, kalau ada peraturan yang dilaksanakan oleh baik sekolah maupun pemerintah daerah yang melanggar keputusan ini, harus dalam waktu 30 hari dicabut peraturan tersebut. Berikut. Jika terjadi pelanggaran terhadap keputusan bersama ini, maka ada beberapa sanksi yang bisa diberikan secara spesifik kepada pihak yang melanggar. Contohnya, pemerintah daerah bisa memberikan sanksi kepada kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan. Gubernur memberikan sanksi kepada bupati atau wali kota. Kementerian Dalam Negeri bisa memberikan sanksi kepada gubernurnya. Dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan sanksi kepada sekolah terkait penyaluran bantuan operasional sekolah atau BOS dan bantuan pemerintah lainnya. Nah, tindak lanjut atas pelanggaran akan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan perundang-undangan yang berlaku. Dan sementara itu, Kementerian Agama juga akan melakukan pendampingan praktek agama yang moderat dan dapat memberikan pertimbangan untuk pemberian dan penghentian sanksi. Jadi ada sanksi yang jelas kepada pihak yang melanggar surat keputusan bersama 3 kementerian ini. Berikut. Para peserta didik, pendidik dan tenaga pendidikan beragama Islam di Provinsi Aceh ini dikecualikan dari ketentuan keputusan bersama ini sesuai dengan kekhususan Aceh berdasarkan ketentuan perundang-undangan terkait pemerintahan Aceh. Berikut. Salah satu yang terpenting adalah untuk menekankan bahwa untuk memonitor pelaksanaan SKB 3 Menteri ini, masyarakat harus terlibat. Baik orang tua, murid, dan guru harus terlibat, dan kami memberikan kesempatan untuk mengajukan aduan atau pelaporan terkait pelanggaran SKB 3 Menteri ini di Kemendikbud, ya, dengan ULT atau Unit Layanan Terpadu kita, dengan pusat panggilan 177 dan berbagai macam portal dari website kita, email kita, dan portal lapor yang bisa dihubungi. Dan tentunya secara terpusat akan kami monitor untuk memastikan bahwa pelanggaran-pelanggaran ini tidak terjadi. Berikut. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan untuk membuka isi daripada SKB 3 Menteri ini. Sekali lagi terima kasih kepada Kemendagri dan Kemenak untuk dukungan dan partisipasi dalam pelaksanaan SKB 3 Menteri ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Anwar Makarim atas paparan yang telah disampaikan. Dan Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan arahan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Kepada yang kami hormati, Bapak Muhammad Tito Karnavian, kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan saya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Bapak Menteri Agama, pimpinan Komisi 10 DPR RI, pimpinan kementerian, lembaga atau yang mewakili, para tokoh masyarakat, tokoh lintas agama, teman-teman media, juga dari Komnas HAM, serta undangan yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, pertama-tama untuk kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita masih diberikan nikmat sehat, kekuatan dan kesempatan untuk menghadiri acara yang cukup penting tentang penandatanganan putusan bersama 3 menteri. Saya mohon maaf karena masih mengenakan masker, karena di ruangan ini juga hadir beberapa dirjen di dalam ruangan ber-AC, otomatis saya mewajibkan untuk menggunakan masker nih. Bapak-bapak, ibu sekalian, bangsa Indonesia dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, sebagai bangsa yang plural, yang bineka, yang beragam, suku, agama, ras, budaya, bahasa, dan lain-lain. Saya kira tidak banyak bangsa di dunia ini memiliki keragaman seperti Indonesia. Ratusan suku, ratusan bahasa, kita semua sudah paham. Tapi kadang-kadang kita take it for granted, tidak menyadari bahwa itulah suatu kekayaan yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Rendang bukan lagi menjadi makanan spesifik masyarakat dari saudara-saudara kita Sumatera Barat, tapi sudah menjadi makanan milik nasional. Sehingga daerah-daerah lain merasa memiliki itu. Menjadi bagian. Itulah salah satu contoh. Tapi sebaliknya, dalam ilmu manajemen konflik, perbedaan juga mengandung potensi kerawanan konflik. Oleh karena itu, berbagai perbedaan yang ada di Indonesia dalam berbagai bidang, di samping kekayaan, juga mengandung potensi kerawanan konflik. Oleh karena itulah perlu untuk dirawat dan dijaga dalam rangka mewujudkan cita-cita pendiri bangsa kita, para founding fathers, yaitu mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia yang plural dan bineka. Kesatuan nasional ini hanya dapat terwujud dengan saling menghormati dalam segala keberagaman, termasuk dalam bidang keagamaan. Beragama adalah hak asasi manusia. Setiap orang bebas untuk menurut agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sudah merupakan tugas negara untuk menjamin dan menghormati kemerdekaan setiap warga negaranya dalam memeluk dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Banyak landasan hukum yang sudah dibuat oleh bangsa ini untuk menjamin spirit tersebut. Konstitusi kita, UUD 45, sudah sangat jelas menyebutkan dalam pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Konstitusi selain mengatur tentang menghormati hak asasi manusia, pada saat yang sama juga mengatur tentang kewajiban
Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 8J ayat 2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi ketuntunan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Lebih spesifik, dengan sistem pemerintahan saat ini, sistem pemerintahan demokrasi yang desentralisasi, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pasal 10 ayat 1 mengatur tentang desentralisasi tersebut, di mana ada urusan yang menjadi urusan pemerintahan pusat, yang disebut urusan pemerintahan absolut, ada 6, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter dan fiskal nasional, dan yang terakhir adalah yang ke-6, agama. Itu diatur oleh pemerintahan pusat. Kemudian urusan pemerintahan umum, masalah persatuan kesatuan bangsa, wawasan kebangsaan, dan lain-lain. Ini juga menjadi urusan pemerintahan pusat, tanggung jawab pemerintah pusat, yang didelegasikan juga kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Kemudian urusan pemerintahan konkuren, urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, yaitu urusan-urusan lain di luar urusan-urusan pemerintahan yang bersifat absolut 6 tadi, dan urusan-urusan yang menyangkut persatuan kesatuan bangsa. Ini dapat diatur oleh daerah. Ada yang wajib sesuai dengan pertimbangan karakteristik atau kepentingan yang bersifat nasional sama, misalnya bidang pendidikan, bidang kesehatan, juga ada yang bersifat pilihan. Misalnya di DKI Jakarta tidak ada daerah pertanian, otomatis ini menjadi pilihan dari DKI untuk tidak program-program di bidang pertanian bukan menjadi hal yang utama. Daerah-daerah yang memiliki potensi kelautan, mereka menjadi pilihan untuk diprogramkan oleh daerah yang bersangkutan. Titik berat pada tingkat 2. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan bahwa pendidikan merupakan usaha yang sengaja, secara sadar dan terencana untuk membantu meningkatkan perkembangan potensi dan kemampuan anak didik agar bermanfaat bagi kepentingan hidupnya sebagai seorang individu dan generasi emas bangsa di masa depan. Oleh karena itu, dunia pendidikan haruslah menjadi lingkungan yang menyenangkan. Kunci keberhasilan negara suatu bangsa bukan hanya tergantung pada sumber daya alam, tapi yang utamalah sumber daya manusia. Dan sumber daya manusia ini bersifat komprehensif, tidak hanya memahami teknis, tapi juga integritas dan moralitas. Di antaranya adalah toleransi dalam keberagaman. Sekolah sejatinya juga berfungsi membangun wawasan sikap dan karakter peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk menyemai nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Toleransi dan menjunjung tinggi sikap saling menghormati di tengah berbagai perbedaan latar belakang agama dan budaya yang merupakan suatu keniscayaan dan realitas bagi bangsa kita. Untuk itulah pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan tujuan penerbitan keputusan bersama 3 menteri ini, bahwa sekolah memiliki peran penting dan tanggung jawab dalam menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian, pengaturan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan sebagai salah satu komponen pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah,
haruslah mencerminkan moderasi keagamaan dan toleransi atas keragaman agama. Pendidikan dasar merupakan urusan kabupaten kota, sedangkan pendidikan menengah dan atas merupakan urusan pemerintah provinsi. Dengan menerbitkannya keputusan bersama ini diharapkan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyesuaian, tentunya diharapkan sesuai dengan keputusan 3 menteri ini, dan jika mungkin ada yang tidak sesuai, untuk segera menyesuaikan. Saya juga mengingatkan bahwa terdapat sejumlah aturan-aturan yang dapat dapat diberikan sanksi bagi pihak-pihak yang tidak sesuai dengan keputusan 3 menteri ini. Kementerian Negeri bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, serta pemerintah daerah menaruh perhatian penuh terhadap kualitas pendidikan yang berkarakter sesuai nilai-nilai Pancasila yang merupakan fondasi negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian beberapa yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan kemudahan, bimbingan, dan petunjuknya kepada kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Terima kasih. Terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri atas arahan yang telah disampaikan. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, berikutnya kita akan bersama-sama menyimak arahan dari Menteri Agama Republik Indonesia. Kepada yang kami hormati, Bapak Yakut Khalil Qomas, silakan untuk dapat memulai paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ala ibni abdillah. Amma ba'd, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Profesor Dr. Tito Karnavian. Yang saya hormati Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Nadiem Makarim, serta pimpinan dan anggota Komisi 10 DPR RI dan tamu undangan serta kawan-kawan media yang saya hormati. Tadi secara panjang lebar sudah disampaikan oleh Pak Mendikbud dan Pak Mendagri, kenapa SKP 3 Menteri ini terbit. Saya perlu menambahkan sedikit bahwa secara sosiologis kita memang menemukan kenapa akhirnya SKP 3 Menteri ini kita keluarkan. Jadi masih ada kasus-kasus pelarangan dan pemaksaan penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang dilakukan pemerintah daerah tidak sesuai dengan regulasi pemerintah. Beberapa waktu yang lalu kita temukan kasus di Padang, di Sumatera Barat. Kami yakini itu hanya puncak gunung es. Sementara data-data yang kita miliki masih banyak sekali sekolah-sekolah yang memperlakukan anak didik dan tenaga pendidik sebagaimana yang terjadi di Sumatera Barat. Selain itu, SKP 3 Menteri ini juga dilatar belakangi bahwa keyakinan bahwa sebenarnya agama dan seluruh ajarannya itu pasti mengajarkan perdamaian, menyelesaikan perbedaan dengan baik, saling menghormati, saling menghargai. Bukan sebaliknya, agama menjadi norma konflik atau justifikasi untuk berbuat yang tidak adil kepada yang berbeda keyakinan. Untuk itu, kami merasa penting bahwa SKP 3 Menteri ini diterbitkan agar mendorong kita semua untuk selalu mencari titik persamaan di antara perbedaan-perbedaan yang dimiliki, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Mendagri. Tentu dengan cara bukan dengan memaksakan supaya sama, tetapi bagaimana masing-masing umat beragama, masing-masing pemeluk agama ini memahami ajaran-ajaran agamanya secara substantif, bukan hanya sekedar simbolik.
memaksakan atribut keagamaan tertentu kepada yang berbeda, saya kira itu bagian dari pemahaman yang hanya simbolik. Nah, kita ingin mendorong semuanya untuk memahami agama secara substantif. Kemudian saya juga ingin menjelaskan bagaimana posisi Kementerian Agama dalam SKP ini. Yang pertama, salah satu indikator keberhasilan moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat Indonesia itu adalah toleransi. Toleransi itu apa? Menghormati perbedaan dan memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinan, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kesetaraan dan mau bekerja sama. Kemudian harmonisasi umat beragama dapat tercapai jika masyarakat terlindungi hak sipilnya dan hak beragamanya sesuai dengan arah kebijakan penguatan moderasi beragama dalam RPJMN 2020-2024. Dalam Perpres nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, program prioritas memperkuat moderasi beragama yang bertujuan untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Oleh karena itu, Kementerian Agama terlibat secara aktif di dalam penerbitan SKP 3 Menteri ini. Kemudian apa perannya? Tadi sudah disampaikan oleh Mas Mendikbud, Mas Nadiem Makarim. Apa peran Kementerian Agama dalam SKP ini? Saya akan mengulang. Yang pertama, melakukan pendampingan dan penguatan pemahaman keagamaan dan praktik beragama yang moderat ke pemerintah daerah dan atau sekolah yang tidak melaksanakan ketentuan dalam SKP 3 Menteri ini. Lalu yang kedua, dapat memberikan pertimbangan untuk pemberian dan penghentian sanksi kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait pemerintah daerah dan atau sekolah yang tidak melaksanakan ketentuan dalam SKP 3 Menteri ini. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang saya hormati, saya kira ini yang menjadi dasar dan ini adalah ikhtiar pemerintah dalam hal ini Pak Mendagri, Pak Mendikbud, dan Kementerian Agama untuk terus-menerus mengupayakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik untuk Indonesia yang lebih baik tentu saja. Demikian, terima kasih. Wallahu wafiquna fima yuhibbu wa yardah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Menteri Agama Republik Indonesia atas arahan yang sudah diberikan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita telah mendengarkan arahan dari ketiga menteri dan selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan proses simbolis penandatanganan keputusan bersama tiga menteri. Sebelumnya saya ingin meminta kepada para tamu undangan nanti pada saat proses penandatanganan secara simbolis, Bapak dan Ibu mohon kesediaannya untuk bersama-sama mengaktifkan video dan juga memberikan dukungan dengan memberikan tepuk tangan atau aplaus ya. Oke. Saya ingin mengundang kepada yang terhormat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan juga Menteri Agama untuk memulai proses simbolis penandatanganan keputusan bersama tiga menteri. Sudah siap Bapak-Bapak Menteri? Silakan untuk memulai menandatangani keputusan bersama. Baik, silakan untuk diperlihatkan ke arah kamera keputusan bersama yang sudah ditandatangani. Ya, kepada para hadirin mohon memberikan aplaus. Baik. Terima kasih. Silakan untuk diletakkan kembali keputusan bersamanya yang sudah ditandatangani. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Anwar Makarim, Menteri Dalam Negeri, Bapak Muhammad Tito Karnavian, dan juga Menteri Agama, Bapak Yakut Khalil Qomas. Dan telah kita saksikan bersama-sama penandatanganan keputusan bersama tiga menteri tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Mari kita doakan bersama dengan penandatanganan keputusan bersama tiga menteri pada hari ini dapat memperkuat kebinekaan dan juga kerukunan masyarakat Indonesia.
Baiklah Bapak dan Ibu yang saya hormati, berikutnya kita akan memulai sesi tanya jawab pada hari ini dengan rekan-rekan dari media. Dan ini sudah banyak pertanyaan yang masuk dan saya ingin persilakan kepada ketiga menteri untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan media. Untuk pertanyaan pertama, ini ada pertanyaan yang berasal dari Saifan Zaking dari Jawa Pos yang ditujukan untuk Bapak Menteri Agama. Berikut pertanyaannya untuk Bapak Menteri Agama. Menurut Gus Menteri, apakah menyeragamkan seragam sekolah terkait agama adalah tindakan pemaksaan? Sebab Indonesia sendiri punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Silakan Pak Menteri untuk dapat menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya perlu sampaikan kembali bahwa sikap Kementerian Agama sejak awal sudah jelas bahwa pemerintah daerah dan sekolah yang diperbolehkan mewajibkan, memerintahkan dan melarang penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu yang ketentuannya diatur, yang sudah diatur itu ya dalam Permendikbud nomor 45 tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah. Jadi kita semua harus saling menghormati perbedaan keyakinan yang ada dan melingkupi seluruh bangsa ini. Perbedaan yang dimiliki Indonesia hakikatnya menjadi perekat dan terbukti sebagai modal pemersatu bangsa. Untuk itu komunikasi antar warga bangsa harus dibina dengan baik. Dengan begitu saya yakin tidak ada namanya pemaksaan dan sebagainya. Ya, hal-hal yang saya kira yang mirip dengan pemaksaan, diskriminasi, intimidasi dan seterusnya. Karena itu kita bisa saling memahami dan menghormati keberagaman. Saya ingin menekankan sekali lagi bahwa kita semua ini dalam berbangsa dan bernegara, baik itu termasuk di dalamnya adalah dalam beragama, kita memiliki kebebasan. Kita memiliki kebebasan melakukan ekspresi kita dalam beragama. Namun yang harus diingat bahwa kebebasan yang kita miliki ini dibatasi oleh kebebasan yang dimiliki oleh orang lain. Jadi tidak ada dasar, tidak ada alasan kita bisa berlaku semena-mena kepada orang lain atas nama kebebasan beragama. Saya kira demikian, Pak. Terima kasih, Bapak. Selanjutnya, Pak, masih untuk Bapak Menteri Agama, pertanyaan dari Meisha di JPNN. Pertanyaannya adalah, apakah tata cara membaca doa di sekolah juga akan diatur? Ya, Silakan. soal tata cara doa di sekolah, yang saya kira terutama ya sekolah yang siswanya multi agama, ya tentu harus dalam konteks menjaga toleransi dalam keberagaman maupun toleransi dalam keberagamaan. Ini penting untuk tentu memperkuat generasi bangsa yang menjunjung tinggi kebinekaan di suatu saat nanti. Anak-anak kita, anak-anak didik kita harus mulai dibiasakan dengan perbedaan-perbedaan, ditunjukkan dengan perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh bangsa yang besar ini. Dengan begitu saya kira di masa depan anak-anak didik ini juga akan tumbuh menjadi manusia-manusia yang toleran, manusia-manusia menghargai perbedaan, dan menjadikan perbedaan-perbedaan ini dikemas menjadi sebuah kekuatan. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Pak Menteri. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan yang berasal dari Indriani di LKBN Antara, Fabian dari CNN Indonesia, dan juga Saifan Zaking dari Jawa Pos. Pertanyaan ini ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian. Pertanyaannya adalah, sejumlah studi pelanggaran kebebasan beragama dari Wahid Foundation menyebut negara menjadi salah satu aktor pelanggaran kebebasan beragama. Apa yang dilakukan kepala sekolah terkait peraturan sekolah merupakan interpretasi dari Perda. Tidak hanya di Padang, tapi juga terjadi di Bali, Maumere, dan Manokwari. Pertanyaan pertama, Pak, apakah Kemendagri sudah melakukan evaluasi terhadap peraturan daerah yang berbau SARA? Terdapat di daerah mana saja dan apa saja temuannya? Silakan untuk Pak Menteri untuk dijawab pertanyaan ini. Ya, saya sudah menugaskan kepada ada Dirjen khusus, yaitu Dirjen Polpum, Politik dan Pemerintahan Umum, yang tugas utamanya adalah untuk mengembangkan wawasan kebangsaan, menjaga stabilitas politik di tingkat pusat maupun daerah, dan lain-lain, untuk mengevaluasi dan mengkaji tentang peraturan-peraturan daerah
yang mungkin berbau intoleransimu. Nah, kemudian saya tidak ingin spesifik daerah mana saja dan apa saja temuannya, namun ada hal lain yang ingin saya sampaikan bahwa kalau dulu perda-perda yang dianggap berbau sara atau intoleran itu dapat dianulir oleh Kemendagri. Tapi dengan adanya keputusan MK nomor 137 garing PUU 13 Romawi tanggal 2015 tentang putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terhadap UUD tahun 1945, maka Kemendagri tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi atau membatalkan perda yang sudah ditetapkan oleh daerah. MK memutuskan untuk perda yang sudah ada dievaluasi, dilakukan uji materi melalui Mahkamah Agung. Apa yang dapat dilakukan oleh Kemendagri? Kemendagri memiliki sesuai Undang-Undang Pemerintahan Daerah adalah pembina dan pengawas pemerintahan daerah. Ada sejumlah instrumen yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk mencegah terjadinya pembentukan peraturan daerah yang berbau sara atau intoleran. Itu pada saat mekanisme penyusunan rancangan. Pada saat ada mekanisme penyusunan rancangan perda di provinsi dan untuk tingkat kabupaten kota dilakukan oleh provinsi, maka ada kewenangan dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah untuk melakukan fasilitasi. Di saat inilah, di momen inilah, kemudian kalau ada pasal atau substansi yang mengarah kepada intoleran atau yang dapat membahayakan persatuan bangsa, maka ini kita akan bisa memberikan masukan dan koreksi kepada daerah yang bersangkutan. Di samping itu, ada mekanisme lain, yaitu dapat lakukan gugatan oleh pihak ketiga atau pihak-pihak yang dianggap yang menganggap ini berbeda pendapatnya tentang perda yang dimaksud, diajukan kepada Mahkamah Agung. Karena memang untuk setingkat perda itu yang mengujinya adalah Mahkamah Agung. Kalau undang-undang yang mengujinya Mahkamah Konstitusi. Dan dari Kemendagri juga dapat sesuai dengan fungsi pembinaan dan pengawasan, dapat juga untuk mendorong dilakukan revisi perda tersebut oleh DPRD yang bersangkutan. Nah, ini adalah beberapa instrumen yang dapat kita lakukan dalam rangka untuk menjaga agar peraturan daerah itu sesuai dengan nilai-nilai pluralisme, nilai-nilai persatuan kesatuan, toleran, moderat, dan lain-lain. Kami kira itu. Baik, terima kasih Pak Menteri. Selanjutnya masih pertanyaan dari LKBN Antara, CNN Indonesia dan juga Jawa Pos. Masih ditujukan untuk Pak Menteri Dalam Negeri. Pertanyaannya adalah bagaimana upaya pemerintah pusat memangkas intoleransi di jajaran Pemda? Silakan Pak untuk dijawab. Ya, sebetulnya ada sejumlah aturan-aturan internal yang mengatur tentang ASN, aparatur sipil negara, baik berupa aturan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dari Kemenpan, peraturan Menteri Dalam Negeri, dan juga ada kode etik Korps Pegawai Republik Indonesia Korpri yang mengatur tentang atau untuk merawat persatuan dan kesatuan serta toleran di kalangan penyelenggara pemerintahan daerah. Namun di samping itu juga kita melakukan langkah-langkah yang bersifat persuasif dengan cara meningkatkan kegiatan-kegiatan, mengintensifkan kegiatan-kegiatan untuk menjaga wawasan kebangsaan tersebut. Katakanlah misalnya kegiatan upacara, di mana ada pengibaran bendera, kemudian pembacaan Pancasila,
lagu Indonesia Raya, keseragaman aparatur sipil negara, berpakaian aparatur sipil negara yang melambangkan negara, aparatur NKRI, dan lain-lain. Ini langkah-langkah persuasif. Sambil juga dalam berbagai modul-modul pelatihan, termasuk semenjak masa pendidikan rekrutmen, misalnya IPDN, ditanamkan nilai-nilai pluralisme kebinekaan. Jadi sejak dini, jangan sampai sudah terjadi pada saat mereka bertugas. Sejak masa pendidikan itu sudah ditanamkan nilai-nilai tersebut. Kita lihat seperti IPDN dari berbagai provinsi di Indonesia menjadi melting pot tempat berbaurnya para calon-calon ASN. Kita ada sejumlah IPDN, ya, ada yang di Bukit Tinggi, kemudian ada yang di Jakarta, di Jatinangor yang terbesar, kemudian di Makassar, di Mataram, di Sulawesi Utara, bahkan di Papua. Nah, di situ modul-modul itu sudah dimasukkan di dalam kurikulum untuk merawat dan mengembangkan wawasan kebangsaan. Di samping itu tentu kita juga melakukan kegiatan-kegiatan kampanye, dialog dengan berbagai unsur pemerintah pusat, kementerian lembaga seperti BPIP, BNPT, dan lain-lain, dan juga dengan pemerintah daerah. Banyak kegiatan-kegiatan kebersamaan dengan pemerintah daerah, rapat koordinasi, kemudian rapat koordinasi teknis, pelatihan-pelatihan jangka pendek, short course, itu juga dimasukkan, ditanamkan nilai-nilai itu. Kemudian kegiatan bersama-sama dengan non-pemerintah seperti Ormas. Banyak saya kira saya ingin sebutkan, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan, yang dikembangkan oleh Kemendagri untuk Ormas-Ormas ini yang kita lihat memiliki banyak program-program tentang persatuan-kesatuan bangsa dan merawat kebangsaan. Ini diikut sertakan jajaran pemerintahan daerah, aparat pemerintahan daerah. Nah, saya kira cara-cara persuasif ini penting terus dikembangkan. Di samping itu tentu ada upaya-upaya lain sebagai the last resort, yaitu upaya koersif, bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Kita tahu bahwa banyak sekali aturan-aturan hukum juga yang melarang terjadinya intoleransi. Undang-undang mengenai HAM misalnya, kemudian undang-undang tentang anti diskriminasi, bahkan KUHP. Di dalam KUHP banyak sekali pasal-pasal, ada sejumlah pasal-pasal yang mengatur tentang larangan, dalam tanda petik ya, arahnya sama, spirit melarang intoleransi. Misalnya tentang kebencian terhadap satu golongan, keagamaan, dan lain-lain. Nah, ini dapat, kalau memang kita lihat terjadi di kalangan aparat pemerintah daerah, ada yang melakukan langkah-langkah itu, dilakukan pembinaan tidak mampu, dilakukan pemeriksaan juga tidak mempan, karena kita memiliki instrumen lain, pemeriksaan oleh inspektorat. Kalau ditemukan kesalahan dapat dilakukan sanksi administrasi, baik dengan cara demosi atau bahkan pemberhentian. Tapi kalau cara-cara itu juga tidak efektif dan track recordnya buruk, maka dapat diajukan kepada penegak hukum untuk dilakukan upaya penyidikan sesuai dengan proses pidana. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri atas penjelasannya yang sangat komprehensif, Pak. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya ditujukan untuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pertanyaannya berasal dari Mediana, dari Kompas. Dan pertanyaannya adalah Permendikbud tentang penggunaan seragam juga menyertakan konsep dan contoh pakaian muslimah sehingga banyak dipersepsikan sebagai keharusan di daerah. Apakah ada rencana untuk merevisinya? Silakan untuk Pak Menteri dapat menjawab pertanyaan ini. Terima kasih. Itu pertanyaannya sangat tepat. Kata di situ adalah konsep dan contoh pakaian muslimah. Jadinya ini bukan sama sekali suatu keharusan, tapi merupakan suatu desain karena ada beberapa template yang digunakan kalau
guru dan muridnya ingin menggunakan seragam yang dengan ada aspek kekhususan agamanya. Tetapi Kemendikbud dan Permendikbud pun itu sama sekali tidak mewajibkan penggunaan seragam khas muslimah di dalam Permendikbudnya. Dan kalau misalnya dulunya masih ada mispersepsi, harapan saya adalah dengan SKB ini sudah tidak ada lagi abu-abu mengenai posisi pemerintah terhadap apa yang punya haknya masing-masing murid dan haknya masing-masing guru, dan apa dan bahwa institusi sekolah maupun pemerintah daerah tidak boleh melarang ataupun mewajibkan pemakaian atribut dengan kekhususan keagamaan tertentu. Jadi ini satu esensi yang harus dimengerti. Sekali lagi saya tekankan bahwa agama apapun, keputusan untuk memakai seragam atau atribut berbasis keagamaan di dalam sekolah negeri di Indonesia itu adalah keputusannya murid dan guru sebagai individu, ya, sebagai individu. Mungkin itu jawaban saya dari pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Menteri. Dan selanjutnya masih ditujukan untuk Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pertanyaan dari Ahmad Mutiul Alim dari Harian Jurnas. Apakah ada sanksi bagi kepala sekolah yang tidak mengindahkan SKB ini? Bagaimana peran Dinas Pendidikan dalam memonitoring terlaksananya SKB ini? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Tentunya pengawasan dan pembinaan pendidikan itu dilakukan bersama-sama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Seperti yang kita tahu, sekolah itu diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Jadinya semua kepala sekolah dan guru itu sebenarnya di bawahnya pemerintah daerah. Tetapi terkait sanksi ini, Kemendikbud mengambil posisi yang sangat tegas, ya, dan bahwa jika sanksi-sanksi tersebut tidak dilakukan atau ada pelanggaran daripada esensi dari SKB tersebut, Kemendikbud siap melakukan menggunakan berbagai macam instrumen sanksi yang bisa digunakan, termasuk evaluasi ulang pemberian dana BOS, bantuan operasional sekolah, dan juga dana-dana bantuan pemerintah kepada sekolah tersebut yang terbukti melanggar aturan ini. Jadi posisi pemerintah pusat dan posisi Kemendikbud sangat jelas dan tegas bahwa ada konsekuensinya kalau kita tidak menghargai kemerdekaan, bukan hanya kemerdekaan belajar, tapi kemerdekaan untuk bisa menjalankan keyakinannya masing-masing sebagai individu, para guru dan murid-murid. Baik, terima kasih kepada Pak Menteri atas penjelasannya, dan Bapak dan Ibu hadirin sekalian, itulah tadi pertanyaan terakhir dalam sesi tanya jawab kita pada sore hari ini. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan media atas partisipasinya dengan berpartisipasi dalam sesi tanya jawab kita. Dan dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir pula acara kita pada siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Anwar Makarim, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Muhammad Tito Karnavian, dan juga Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Yakut Khalil Qomas. Terima kasih Bapak-Bapak semua, salam sehat selalu. Dan juga terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu atas kehadiran dan atensinya. Semoga keputusan bersama 3 menteri ini bisa membangkitkan semangat kita untuk terus membangun karakter kebinekaan di masyarakat Indonesia, khususnya di sektor pendidikan. Akhir kata, saya Astri Megatari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.